Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Dan mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi renungan dan khotbah untuk minggu kita hari ini, yaitu Minggu Reminiscere, tanggal 16 Maret 2025, dengan topik atau tema Melihat Kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan camkan ini baik-baik di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku menyayangi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita bisa melihat kemurahan Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita? Atau masihkah kita bisa merasakan kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan, di tengah-tengah perasaan yang terhimpit oleh masalah yang begitu besar? Atau saat air mata kita seolah-olah tak mau berhenti karena kesedihan yang begitu berat? Atau saat-saat kita sendiri menghadapi pergumulan yang berat, masihkah kita bisa merasakan bahwa tangan kasih Tuhan tetap memberkati, tangan kasih Tuhan tetap meneguhkan, menopang kita, dan kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, ketika hidup kita dalam keadaan yang berjalan dengan baik, untuk bersyukur itu mudah. Ketika hidup kita sedang kondusif, semuanya dalam keadaan yang tentram, nyaman, aman, itu mudah untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di saat apa yang kita minta kepada Tuhan dan Tuhan menjawab kita,
Ketika penyakit yang parah sedang terjadi dalam tubuh kita dan kita berdoa, maka seketika itu juga terjadi mujizat kepada kita. Atau ketika kita berhutang begitu banyak dan kita sudah terbeban, stres, apalagi debt collector selalu saja memburu kita, membuat kita tidak tenang. Tetapi ketika itu ada orang yang membantu kita dan ada berkat yang begitu besar dalam kehidupan kita sehingga kita boleh membayar hutang-hutang kita itu semuanya, sehingga debt collector itu tidak mengejar-ngejar kita, maka kita pasti mudah untuk mensyukuri berkat-berkatnya. Tetapi saudara-saudara, bagaimanakah kalau situasi kita sedang lagi kacau balau? Kalau kita sedang mengalami masalah yang begitu berat, kalau kita sedang mengalami pergumulan yang begitu besar, atau ketika kita mengalami sakit penyakit yang parah dan kita sudah terbeban, baik itu karena penyakit itu maupun karena orang-orang di sekitar kita yang sudah tidak mau melihat kita lagi, dan juga tentang biaya. Masihkah kita bisa melihat bahwa di situ ada kebaikan Tuhan? Ini yang luar biasa kalau bisa kita lakukan. Kita berdoa dan mau memuji memuliakan nama Tuhan, ikut beribadah, rajin ke gereja. Kalau dalam situasi yang sangat biasa dan tenang, semuanya itu begitu mudah bisa kita lakukan. Dan itu biasa saja. Tetapi ketika hidup kita hancur-hancuran, mungkin anak kita membuat kita kecewa, kesal. Anak-anak kita bahkan justru membuat masalah kepada kita, bahkan menghina kita, tidak menghiraukan kita, tidak mengasihi kita. Ada yang jatuh ke narkoba, ada yang kawin cerai, ada yang berjudi, dan ada yang macam-macam lah pekerjaannya, yang membuat kita sebenarnya begitu mengalami tekanan berat, atau di kantor, atau karena hutang. Tetapi kita masih bisa, saudara-saudara, melihat kemurahan Tuhan, dan kita masih bisa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita boleh bersyukur. Dan ini yang mau kita teladani, saudara-saudara. Sama seperti nats epistel kita dari Filipi 3 ayat 17 sampai pasal yang keempat ayat 1 itu. Ya. Surat Filipi, Rasul Paulus menyatakan bahwa surat Filipi itu adalah, orang-orang banyak yang mengatakan bahwa surat Filipi itu adalah surat sukacita. Padahal surat Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus justru ketika dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Ketika dia sedang dipenjara dan tubuhnya dirantai atau diikat karena dia dianggap sebagai seorang penjahat yang tidak boleh diremehkan dan ditakuti untuk bisa lari. Tapi ketika situasi yang sulit itu justru dia bersyukur, terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam Kisah Para Rasul, kita pernah mendengar ketika dia memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, pintu-pintu penjara itu semuanya terbuka, dan mereka tidak lari. Di tengah-tengah penderitaan, mereka masih bisa memuji. Di tengah-tengah penderitaan, mereka masih bisa melihat kemurahan Tuhan. Ini yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari kedua tokoh ini, baik termasuk Raja Daud. Ya, seorang yang mengalami banyak penderitaan, namun tetap menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Yaitu dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 6 ini. Begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat dari pelajaran yang diberikan oleh pemazmur di sini kepada kita? Yang pertama, dia katakan, Tuhan adalah terang dan keselamatanku.
Mari kita lihat di ayat 1 tadi, saudara-saudara. Dia katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku, benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah, beban yang begitu berat, dan pergumulan yang begitu luar biasa, maka pikiran kita akan dihinggapi oleh kegelapan. Dan hati-hati saudara-saudara, orang-orang yang sedang mengalami masalah, ya, biasanya murah stres, gampang emosi, ya, dan dia mudah kesal. Nah, ini yang mau disampaikan kepada kita tadi, pelajaran yang mau disampaikan. Dia sedang mengalami pergumulan, dia sedang mengalami persoalan, tapi dia menyaksikan bahwa di tengah-tengah persoalan dan pergumulannya, Tuhan adalah terangnya dan keselamatannya. Musuh mengancam, tapi Tuhan adalah terang bagi dia dan keselamatan bagi dia. Saudara-saudara, di tengah-tengah kegelapan penderitaan, Daud menemukan terang dalam Tuhan. Ini yang menarik, saudara-saudara. Di dalam kegelapan penderitaan itu, dia masih bisa melihat terang Tuhan. Nah, kita perlu belajar untuk itu, supaya jangan, dan hati-hati kita, sering sekali pergumulan kita menggelapi mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat cahaya Tuhan terus menerangi hati kita. Tapi di sini saudara-saudara, dia mau memperlihatkan kepada kita, ini mau menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan hadir dalam bentuk penerangan dan petunjuk, bahkan saat dia dalam keadaan yang tersesat. Ini luar biasa saudara-saudara. Saat kita menghadapi pergumulan, mari kita ingat bahwa Tuhan itu adalah terang yang akan menuntun kita keluar dari setiap masalah demi masalah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, justru ketika kita mengalami pergumulan, masalah, kita datang berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pikiran yang terang, hati yang penuh dengan sukacita, sehingga kita boleh menghadapi semuanya dengan terang rohani dan sukacita daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, dari pelajaran yang kita lihat dari kemurahan Tuhan yang bisa dilihat oleh pemazmur di tengah-tengah penderitaannya, yaitu keyakinan di tengah-tengah ancaman. Biasanya orang, saudara-saudara, ketika terancam jiwanya, ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mengancam kita, maka kita pasti akan merasa takut. Pasti kita akan merasa khawatir. Dan kita tidak bisa tenang. Kita tidak bisa fokus untuk menghadapi segala pergumulan dan ancaman-ancaman kita. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Daud. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Bayangkan saudara-saudara, tentara musuhnya. Manusia biasa saja, saudara-saudara, satu orang saja manusia biasa mengancam kita atau berusaha untuk membunuh kita, ketakutan luar biasa pasti menghinggapi kita. Tetapi di sini dikatakan sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara-saudara, masih bisakah kita melihat bagaimanakah iman
daripada Daud ini? Yang pada akhirnya saudara-saudara kita mau melihat nantinya bagaimana mungkin saudara-saudara di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang begitu berat, Daud masih bisa melihat kemurahan Tuhan. Itu dilihat dari iman saudara-saudara. Makanya milikilah iman yang teguh. Jangan murah-murah goyah. Berdoa kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan adalah penguasa dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi sudah begitu mengancam kita, justru sebenarnya kita harus lebih tenang, duduk dengan tenang, dan berserah kepada Tuhan. Jangan berupaya untuk mengandalkan kuasa manusia. Jangan berupaya untuk mengandalkan kekuatan kita. Kita sudah tidak akan mampu dan tidak berdaya. Tapi kita minta tolong kepada Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja untuk mengalahkan daripada musuh-musuh kita. Membuat kita bisa lebih tenang. Katakanlah saudara-saudara, sekalipun mungkin kita tidak akan bisa selamat, paling tidak kita sudah berserah dan jiwa kita tenang untuk menghadapi situasi yang terjadi. Stefanus, ketika dia harus mempertahankan imannya, dia dirajam, dilempari oleh batu. Tuhan tidak menolong dia. Tuhan tidak melepaskan dia. Saudara-saudara, kita bisa merasakan sakitnya penderitaan itu. Tapi saya tidak tahu membayangkan bagaimana caranya. Tapi Tuhan pasti memberikan kemampuan kepadanya menahan rasa sakit itu. Sehingga ketika sakit itu datang dilempari sampai mati, tapi roh jiwanya terbang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu kisah dari penginjil Gladys Aylward. Gladys Aylward adalah seorang misionaris Inggris yang melayani di Tiongkok pada pertengahan abad ke-20. Selama perang saudara Tiongkok, ia menghadapi banyak bahaya, termasuk ancaman dari tentara komunis. Pada suatu kesempatan ia memimpin sekelompok besar anak yatim melalui pegunungan yang berbahaya untuk menghindari pertempuran. Ketika mereka dihadang oleh tentara yang bermaksud jahat, dan mereka sudah terjebak dalam situasi itu, dan mereka tidak bisa melarikan diri, Gladys Aylward berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka betul-betul sudah terdesak, disitulah Gladys Aylward berdoa dan berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Menurut kesaksiannya, para tentara yang berupaya untuk membunuh mereka, terjadi kebingungan di antara mereka, sehingga mereka menjadi tidak teratur dan kacau balau. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, dan mereka tiba-tiba pergi begitu saja, mundur, dan mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka semua boleh melanjutkan perjalanan mereka, sehingga mereka boleh selamat. Saudara-saudara, Gladys Aylward ini dikenal dengan iman percayanya. Dia penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan baginya, sehingga dia tidak pernah takut dengan apapun juga yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga menjadi contoh buat kita. Kita butuh untuk meneladani Gladys Aylward ini. Kita butuh juga meneladani pemazmur. Saudara-saudara, begitu indahnya perkataan-perkataan dan kesaksian daripada pemazmur ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?
Saudara-saudara, dia meyakini Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Tuhan penyelamat baginya. Sehingga dia terus berserah dan percaya kepada Tuhan. Demikian juga Gladys Aylward tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mulai percaya, meyakini bahwa Tuhanlah penyelamat kita, bukan kita, bukan diri kita. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mari berserah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahkan dalam setiap ketersesakan kita. Maka di situ kita bisa melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu. Yang ketiga, saudara-saudara, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa pemazmur bisa melihat kemurahan Tuhan di tengah-tengah penderitaan? Lihat, kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia selalu rindu satu hal yang kupinta. Mari kita lihat saudara-saudara dari apa yang dia saksikan. Dan ini sudah dikubah menjadi lagu. Luar biasa. Ini sangat betul-betul menginspirasi begitu banyak orang. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan. Hanya satu keinginan dia, yaitu diam di rumah Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, apakah yang permintaanmu yang perlu engkau inginkan, pasti semuanya hal-hal kedagingan kita. Sama seperti iklan jarum super itu. Saya berikan 2 permintaan kepadamu. Apa yang kau minta? Anak muda minta istri yang cantik. Anak muda minta pekerjaan yang bagus. Orang-orang yang bekerja akan meminta naik pangkat. Ada banyak orang yang meminta diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan kemewahan, dilepaskan dari pergumulan. Tapi lihat saudara-saudara, apa yang diminta oleh pemazmur. Dia katakan, ya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Luar biasa bukan saudara-saudara? Salomo ketika Tuhan ketika Tuhan menawarkan sesuatu kepadanya, apa yang kau minta? Hartakah? Emaskah? Jabatankah? Kekuasaankah? Lantas dia meminta, ya, hikmat untuk mengerti mana yang baik dan yang benar. Saudara-saudara, renungkan dulu, evaluasi dulu apa yang kita minta dalam hidup kita. Kita selalu meminta hal-hal yang menyenangkan daging kita. Dan tahukah saudara-saudara, yang menyenangkan daging kita ini itu hanya apa? Sementara saja. Tapi bayangkan kalau hal-hal yang apa? Yang rohani yang kita minta kepada Tuhan. Makanya begitu banyak orang yang jadi serakah, rakus. Dalam keluarga kita bertengkar, bermusuhan. Gara-gara apa? Karena kerakusan. Kita hanya mau untuk apa? Memuaskan keinginan daging kita. Maaf, seberapa banyak harta yang kita inginkan. Jujur dulu kita, seberapa tinggi jabatan yang kita kehendaki. Kadang-kadang memang termasuk saya, itu pergumulan juga. Karena kita sebagai manusia, kita pasti bergumul. Karena berhadapan dengan manusia yang lain, kita merasa kurang berarti. Nama baik, harga diri, dihormati oleh orang lain, itu masih penting dalam kehidupan kita. Padahal saudara-saudara, yang terpenting adalah bersekutu bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya Tuhan Yesus berkata, carilah Tuhan dengan kebenarannya, maka aku akan menambahkan segalanya kepadamu. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepada kita. Sangat sulit sekali untuk kita, saudara-saudara, merenungkan firman itu begitu dalam. Mari kita berpikir sejenak.
apakah yang sedang engkau cari? Dan kemanakah engkau sedang pergi? Dunia apakah yang ingin kita reguk? Dan apakah hasilnya? Saudara-saudara, ketika rambut kita mulai memutih, apalagikah yang harus kita dapatkan di dunia ini? Sebentar lagi hidup kita akan berakhir. Kemanakah kita akan pergi? Renungkan baik-baik. Yang terakhir, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini yang mau disampaikan kepada kita, mari kita berseru kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah percaya. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingnya. Berjalanlah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Maka engkau bisa melihat kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa. Mulailah hidupmu dengan hal-hal yang rohani. Mari kita mulai. Terus terang, terlalu gampang, termasuk saya mau mengatakan kepada kita, bukan berarti bahwa ketika saya mengkhotbahkan ini saya sudah lepas dari semuanya. Itu juga menjadi pergumulan hidup saya. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan diri kita dan mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mulailah belajar dengan hal-hal yang rohani, supaya hidup kita bermanfaat dan berguna. Dan kita tahu kemana kita akan pergi ketika kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu indah renungan yang Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu meneguhkan kami. Ada begitu banyak jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Anak yang autis, yang terus dia harus urus. Orang tua yang sakit bertahun-tahun menahun. Atau hutang yang begitu banyak. Pekerjaan yang susah. Atau kerugian yang begitu besar. Gulung tikar. Ya Tuhan Allah, mampukan kami masih melihat bahwa ada tangan Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah pelindung. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Sehingga kami masih bisa melihat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Saudara-saudara, sampai ketemu lagi. Mari kita bergereja hari ini. Tuhan memberkati. Salam.